Oke, di vlog gue yang pertama ini, cailah vlog gue yang pertama. Maksudnya pertama kali gue mau cerita, ini gue pertama kalinya berangkat ke Jepang. Itu excited banget karena memang ini adalah negara lain di Asia yang gue kunjungi gitu loh. Dan gue kan memang sangat mencintai manga, anime, hentai. Astagfirullah. Hari pertama itu kita tanggal 13 jam setengah 10 pagi berangkat, transit dulu di Singapura. Terus kita jalan lagi ke Jepang dan kita langsung menuju ke Osaka. Sampai kita di Osaka, kita disambut dengan cuaca sejuk Jepang pada waktu itu sekitar 11 derajat Celcius. Sampai kita di Osaka, kita langsung naik kereta menuju ke Airbnb tempat kita menginap. Ada apartemen gitu, sebenarnya 3 kamar, cuma memang disekat-sekat gitu, seru banget. Kita sampai, kebetulan kita lapar, waktu itu malam sih, jam 11 apa lupa. Nah, akhirnya kita coba untuk makan di depan tempat kita menginap. Namanya Matsuya. Di situ gue juga baru tahu kalau ternyata ordernya itu kayak kita lagi mau ngantri ATM. Kita order makanan yang kita pilih, langsung kita masukin uangnya di sana, kembaliannya keluar, dari bukti resip itulah kita kasih ke waitersnya. Nanti dia bikinin dari sana, terus dibikinin, udah kita makan, kelar gitu. Hajimemashite, nama saya Girang Dirgado. Saya akan bertahan di udara dingin. Berapa detikah saya mampu bertahan? Doakan saya ya. Ha. Baby jangan dong. Girang Dirga, usia 17 tahun, akan bertahan berapa detik di udara dingin Jepang? Baby jangan dong. Geng. Sebagai informasi untuk Anda, bahwa ini nggak pernah jadi. 6.5 hours later. Saya tidak kuat, maafkan saya. Besokannya itu kita ke Osaka Castle. Di Osaka Castle itu kita sekalian photoshoot Gold Digger. Terus kita naik Ferris wheel. Terus dari situ kita ke Dotonbori. Kita makan di Gyukaku. Dinner. Di mana ini kita sayang? Gyukaku. Gyukaku, lesin aja. Aduh. Enak banget parah. Terus malamnya kita ke The Happy Kid. Akhirnya dia di habitatnya. Coba cek dulu mukanya lagi mana. Hai, sekarang lagi ada di Mugiwara Store. Ini surganya. Surga dunianya Gilang nih kayaknya nih. Akhirnya selesai, kita langsung pulang, packing karena besoknya kita akan menuju ke Universal Studio. Oke, hari kedua di Jepang, kita menuju ke Universal Studio. Kebetulan itu pertama kalinya gue ke wahana bermain Universal Studio. Adis di situ senang banget. kita ke Universal Studio. Kita datang ke Hogwarts, terus ngeliat the real Hogwarts and Hogsmeade. Sebelumnya sih udah pernah pas di London, tapi bentuknya nggak real Hogwarts kayak yang di Jepang. Jadi aku bahagia sekali teman-teman. Terus dari situ kita nyobain wahana Harry Potter. Jadi kita berasa
seolah-olah kita lagi ikutan si Harry-nya main Quidditch, terus ngelawan Basilis, ngelawan naga, gitu-gitu deh, pokoknya seru banget. Terus dari situ kita makan di Three Broomsticks. Nah itu tuh kalau di ceritanya Harry Potter asli, itu emang beneran tempat makan yang ada di Hogsmeade. Hogsmeade tuh pedesaan di sekitar Hogwarts. Di situ kita Minumnya Gilly Water. Ini dari Gillyweed yang dikasih sama Neville Longbottom buat Harry Potter pas ya berenang untuk Goblet of Fire. Maksudnya di episode Goblet of Fire. Kita juga ngerasain butterbeer. Sebelumnya kan waktu di UK itu ngerasain butterbeernya yang dingin. Nah sekarang ngerasain yang hangat di Burung Windsor. Jadi selama gue liburan kemarin ke Jepang, kita liburan ke Jepang 10 hari. Menurut gue tempat yang paling berkesan buat gue adalah kota Kyoto. Karena Kyoto itu Jepang banget lah pokoknya. Bisa kalian lihat di vlogger-vlogger lain juga. Soalnya kita nggak ngambil gambar banyak dan juga cuma sehari karena waktu nggak mencukupi. Jadi kita cuma ke Bamboo Forest. Nah itu katanya tempat yang banyak dikunjungi turis-turis lah di Kyoto. Sebelum itu kita ke Fushiminari dan kita foto di tiang-tiang itu yang orange-orange itu. Kuil ya. Besokannya kita jalan naik Shinkansen lagi, mau menuju ke Fuji, sekitar Gunung Fuji lah, ke Kawaguchiko gitu-gitu. Lalu kita ke Gotemba Premium Outlet. Di sana gua nggak beli apa-apa, tadi beli tas karena harganya betul-betul lebih murah daripada yang pernah kita lihat, jauh lebih murah. Sampailah kita akhirnya di Gunung Fuji tersebut, di Kawaguchiko. Dan kita langsung ganti baju karena ternyata kita sudah disiapkan makan malam oleh mereka. Jadi setiap tamu yang hadir di sana akan disiapkan makan malam gitu. Kawaguchi. Jadi Kawaguchi itu adalah tempat gue menginap paling untuk bukan uang sendiri, alhamdulillah. Dari kecil udah ngebayangin yang namanya salju itu kayak gimana, dari cerita-cerita ketika kita Natal gitu kan, salju gitu. Keren banget segala macem kayak. Selesai dari Fujiten itu kita ke Tokyo naik bis ke Tokyo. Sampai Tokyonya juga udah malam. Sampai Tokyo kita beli
Suica Card, Suica atau Suica sih bacanya, gue nggak tahu. Habis itu naik kereta menuju ke apartemen. Ternyata buka kunci apartemennya ribet banget, udah kayak lagi main film detektifan gitu. Terus akhirnya kita berhasil siapin semuanya, terus kita main werewolf di kamar karena itu udah malam juga jadi nggak bisa kemana-mana. Besokannya kita ke Disney Sea. Kenapa bukan Disneyland? Karena kita cuma punya 1 hari untuk main di Disney, dan Disneyland ada di negara lain tapi Disney Sea cuma ada di Jepang, makanya kita prefer ke Disney Sea. Terus dari situ, oh my god, ternyata dingin banget, nggak bisa ngapa-ngapain, sampai ngantri makanan aja, ngantri untuk masuk restoran aja itu bisa berjam-jam, dan di luar nggak kebayangkan itu betapa gemeterannya. Terus abis itu kita itu cuma sempet naik beberapa permainan. Satu, Tower of Terror, itu kayak kita seolah-olah lagi naik lift, terus liftnya tuh kayak dibawa ke lantai atas, habis itu dijatuhin secara mendadak, terus naik lagi setengah, dijatuhin lagi secara mendadak, oke gitu deh. Dan itu emang bikin jantung terpacu banget sih. Terus yang kocaknya adalah selesai kita naik wahana itu, foto kita diliatin tuh, foto kita pas lagi di dalam lift itu diliatin, jadi kelihatan muka-muka panik, muka-muka ketakutan gitu-gitunya. Terus setelah dari Disney Sea, kita ke Odaiba, makan di situ dulu. Habis itu selesai makan, kita ngeliat Gundam besar sekali. Dia lampunya nyala-nyala gitu kayak menara Eiffel. Terus awal-awal dia kayak bergerak-gerak gitu katanya. Baby. The crowd. Terus sudah kita pulang ke rumah lagi, ke apartemen lagi. Terus besokannya kita main ke Tokyo Tower. Kok nggak ada yang mau pakai telepon umumnya? Eiffel. Salah. Tokyo Tower itu bener-bener pas gue ngeliat One Piece itu nggak berasa dingin nih apa segala macam tuh kayak gila ini tempat gue banget men. Dari ini film yang menemani gue dari kecil lah pokoknya. Gue kayak excited banget ngeliat satu persatu segala macam, dan kebetulan Bang Gilang pun suka dan Kadis juga mulai mengikuti jejaknya untuk suka sama One Piece. Selesainya kita makan di Barati Restoran. Barati Restoran itu ceritanya restorannya si Sanji yang ada di ceritanya One Piece, salah satu karakter di One Piece. Tapi ternyata makanannya biasa aja. Besokannya kita main ke Tsukiji Market. Itu pasar ikan kalau nggak salah artinya. Terus sebenarnya katanya kalau kita datangnya subuh-subuh itu ada lelang ikan gitu. Nggak ngerti juga prosesnya kayak gimana. Cuman yang jelas karena kita terlalu mager semuanya, jadi kita cuma tahu makannya aja. Ngantri di Sushi Zanmai. Terus, nah unfortunately ternyata ya gue nggak nyambung sama sushi asli yang ada di Jepang karena kebanyakan itu mentah. Terus kalaupun ada yang mateng masih berasa kenyal-kenyalnya si mereka itu loh. Sedangkan biasa kalau di Jakarta aja gue makan sushinya selalu salmon skin, crab, apapun itu yang udah garing-garing gitu. Jadi di sana nggak doyan. Tapi lebih kasihan lagi Kiki karena dia nggak doyan ikan sama sekali. Tapi buat yang ke Jepang jangan lupa
buat pecinta saus, bawa saus itu sangat penting. Lalu keesokan harinya ya tiba-tiba gue lagi tidur diketok-ketok kamarnya sama Rizky. Dibilang, "Kak, salju kak," katanya kayak gitu kan. Karena sebenarnya dari kemarin tuh kita emang pengen banget melihat hujan salju gitu. Jadi sebelumnya salju turun dari langit, bukan kita ketemu salju kayak di Fuji gitu. Terus gue langsung loncat dari kasur, langsung keluar ngecek, iya dong bener itu rintik-rintik saljunya kecil-kecil banget sih, cuman kayak bahagia banget gitu. Ya Allah, akhirnya ketemu, akhirnya ngerasain hujan salju gitu kan. Terus padahal sebelumnya tuh sempet yang mau maksa mereka gitu kan, karena ngelihat si ramalan cuaca nggak bakal turun salju nih sampai kita pulang. Nah turun saljunya itu di daerah Fuji. Sempat ngajakin kayak, yaudah nanti hari kedua terakhir kita balik lagi ke Fuji yuk demi ngeliat hujan salju gini. Tapi alhamdulillah ya Allah akhirnya turun salju juga di Tokyo. Terus ternyata salju itu yang ada di Tokyo itu 5 tahun sekali loh, setebel itu. Dari situ kita jalan-jalan ke taman dulu. Pertama taman kompleks dekat apartemen dulu kan, main-main, lempar-lemparan salju ya kan, Gilang makan salju. Kelakuan. Itu kita akhirnya ke Harajuku Street lagi, kan kemarinnya udah ke Harajuku Street tapi hujan. Akhirnya kita memutuskan karena itu malam terakhir di Jepang, kita nongkrong aja yuk gitu. Akhirnya nongkrong di Starbucks daerah situ sampai jam 11 malam lah kalau nggak salah. Setelah dari situ kita udah puas nongkrong, puas bengong, puas ngeliatin Shibuya Crossing yang rame banget itu walaupun lagi salju. Kita pulang ke apartemen. Dari situ kita pulang, tapi jangan sedih, di perjalanan pulang Gilang dan Rizky mengumpulkan salju-salju yang mereka temukan. Udah tapi kita pulang, sedih banget. Tapi alhamdulillah banget ada Mbak Dewi dan suami yang membantu kita menyediakan transportasi ke bandara, karena kalau enggak kita benar-benar bingung kayak gimana. Soalnya sepanjang jalan tuh benar-benar masih salju, numpuk banget, dan kita bawa koper banyak banget.